Jadi hasil broadcast message name ini nanti akan ditangkap oleh receiver yang akan melakukan aksi tertentu berdasarkan broadcast message-nya ya. Jadi name apa yang di broadcast. Kemudian di sini menampilkan pertanyaannya. What is this triangle? Ya, jadi jenis segitiganya apa? Itu untuk generate new question. Lalu untuk check answer-nya akan dibandingkan tipe dengan choice-nya. Ya. Choice-nya itu akan di-set ketika tadi di scene user menekan scale-in, isoscales, equilateral. Masing-masing choice-nya ketika menekan tombol ini itu akan di-set scale-in 1, isoscales 2, equilateral 3. Itu akan otomatis di-set oleh program ketika button dari jenis ini ditekan. Ya, jadi nanti akan dibandingkan ketika memeriksa answer-nya, ya. Apakah choice-nya itu sesuai dengan tipenya? Jadi ketika mengenerate soal itu kan udah ada tipenya kan? Kita akan buat tipe 1, akan buat tipe 2, akan buat tipe 3. Ya, jadi akan dibandingkan apakah choice-nya sama dengan tipenya. Kalau mereka sama, maka katakan bahwa berhasil. Good job for 2 seconds misalnya. Tapi jika tidak sama, maka tampilkan pesan seharusnya jawabannya apa. Ya, no, this is name. Karena name itu otomatis diisi ketika memilih, ketika mengenerate soal dengan tipe tertentu. Ya, jadi jawabannya itu name. Tapi yang dibandingkan cukup bilangan saja, yaitu choice dari user ketika menekan button pilihan dengan tipenya ketika mengenerate soal. Ya, jadi dari problem sederhana ini kamu bisa menarik inspirasi ya gimana caranya mengakali dalam program dengan menggunakan variabel ya. Triknya adalah pakai variabel. Jadi triknya ketika mengenerate question itu kamu acak pilihan soalnya. Kamu mau bikin segitiga apa ya? Nanti tipenya itu berrelasi dengan namanya. Jadi kalau tipe 1 itu otomatis namanya sekalian atau segitiga sembarang. Kalau tipenya 2 itu otomatis nama yang bersesuaian yang berkorespondensi dengan tipenya itu di-set gitu langsung. Ya. Karena nanti name ini akan di-broadcast sesuai dengan tipe soal yang ingin kita buat. Nanti hasil broadcast ini akan ditangkap oleh si drawer. Ya. Drawer itu yang menggambar soalnya, ya. Menggambar soalnya di stage. Jadi ada sprite kedua yang namanya adalah painter atau drawer, ya. Dia yang akan menggambar atau menerima broadcast message-nya, ya. Kalau isoscales bagaimana gambarnya? Kalau scale-in gimana? Kalau equilateral gimana? Ya. Pada saat awal si painter harus melakukan inisialisasi awal. Ya, sebutlah define nama functionnya setup. Jadi pada saat awal kamu lihat di gamenya itu penggambaran selalu mulai dari 0,0 yaitu di posisi tengah window ya. Jadi pada saat setup painternya harus ke posisi tersebut, jadi go to X0 Y0. Lalu dia mulai mengarahkan penanya ke arah tertentu. Misalnya kita akan mulai mengarahkan ke antara 0 sampai 180 ya. Jadi pick random 0 sampai 18 yang kasih randomnya kemudian dikali dengan 10. Jadinya kan directionnya antara 0 sampai 180 derajat. Yaitu untuk awal arah dari penanya. Terus ukuran untuk triangle-nya, sisinya itu kita random juga antara
panjang sisinya kita sesuaikan dengan ukuran window-nya. Kalau dalam soal ini, contoh game ini, itu ukuran sisinya paling kecil 30 supaya nggak terlalu kecil, bisa dilihat, dan paling panjang 70 supaya nggak terlalu besar melebihi ukuran window. Terus sisanya mengeset pena, misalnya colornya bisa warna-warni, ya di random saja, ya. Terus ukuran penanya juga bisa macam-macam, boleh di random atau kamu set langsung, misalnya dengan 5 supaya soalnya terlihat jelas, ya. Lalu penanya mulai ditekan pada saat awal di posisi 0,0 ya. Jadi itu menjadi posisi titik awal pena bergerak. Lalu bersihkan layarnya dari grafik atau gambar yang sudah digambar sebelumnya. Jadi di clear. Itu setup. Terus kalau dia suruh gambar masing-masing tipe segitiga, selalu paling awal itu panggil fungsi setup, yaitu untuk inisialisasi awal. Semuanya sama. Ya, sisanya beda-beda untuk gambar isoscale, scale-in, equilateral, beda-beda. Kalau isoscale, saya jelaskan dari yang paling gampang dulu. Ini segitiga sama sisi ya. Itu berarti kita gambar 3 buah sisi, makanya di repeat 3 kali. Perpindahannya akan sama ya, karena ini penanya sudah down, sudah dalam keadaan tertekan. Ketika move, otomatis penanya akan sambil menggambar. Jadi move sebesar side steps. Ya. Tadi side-nya di random ya di sini ya, di setup. Jadi move sebesar side steps, lalu berputar 120 derajat ke kiri. Ya. Berputar, jadi setelah menggambar satu sisi, dia mutar 120 derajat ke kiri, lalu gambar side berikutnya, ya. Lalu turn lagi 120, lalu gambar side berikutnya. Itu akan kembali ke posisi 0,0. Kenapa 120 derajat? Karena segitiga penuh itu perputarannya ada 360 derajat ya. 300 bentar. Ini ada yang sorry. Perputarannya kenapa 120 derajat? Karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. 180 derajat kalau kita bagi 3 itu 60 derajat. Supaya terbentuk sudut 60 derajat, maka sudut putarnya itu harus 120 derajat. Ya, karena kalau 180 kan dia balik lagi ke point to direction-nya yang berlawanan, ya. Nah, gimana caranya supaya yang terbentuk sudutnya 60 derajat, maka dia harus muternya 120 derajat. Ini harus digambar sih, kamu coba kotret aja ya. Gimana kalau muter 180 itu balik arah ya, yang tadinya misalnya pointing ke atas, maka dia jadi pointing ke bawah. Nah, supaya jadi enggak 180 derajat, supaya membentuk sudut 60 derajat di segitiganya, maka dia harus turn-nya 120 derajat. 180 dikurangi 60, jadi 120 derajat. Ya. Itu yang sama sisi. Kalau yang sama kaki, maka pertama panjang kaki yang samanya itu side, ya, jadi move side step. Udah gitu arah perputarannya itu kamu pick random antara 3 sampai 11, lalu dikali dengan 10, berarti perputarannya itu antara 30 sampai 110 derajat. Ya, itu perputarannya. Berarti membentuk sudutnya berapa? 180 kurangi 30. Berarti kan paling besar sudut yang dibentuk di dalam segitiganya 150. Atau yang paling kecil itu 180 dikurangi 110, 70 paling kecil, ya. Lalu move sebesar side juga. Jadi ini akan membentuk sama kaki. Sisanya udah tinggal pindah ke 0,0. Ya, itu akan membentuk isoscales. Segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sembarang gimana? Ya mirip sama segitiga sama kaki, move side step,
Lalu turn-nya juga misalnya kita misalkan antara 30 sampai 90 derajat ya. Terus harus move lagi, bikin sisi yang lain, tapi ini dibedain. Misalnya kalau tadinya side, maka misalnya side plus 40. Ini sedikit di hardcode, bisa aja kamu random ya dengan sebuah nilai dikali 10 gitu. Random misalnya 3 sampai 9 atau 3 sampai 7 ya supaya nggak terlalu panjang. Terus sisanya sama sih, go to x0 y0, akan kembali ke titik semula. Itu painternya ya, yang menerima pesan broadcast message. Nah, bagaimana dengan button yang tadi? Button untuk scalene, isoscale, sama button equilateral. Nah, kamu harus tambahkan script untuk memeriksa apakah sprite-nya diklik. Kalau diklik, ya kamu tambahkan efek tertentu, misalnya bergerak sedikit, ya, Y-nya naik dikit, gitu ya, misalnya X-nya bergerak ke kanan sedikit, Y-nya bergerak ke bawah sedikit, ya, untuk menghasilkan efek saja. Terus, kamu tunggu sampai mouse-nya tidak ditekan lagi, lalu kembalikan lagi ke posisi semula. Cara mengembalikan ke posisi semula, kalau tadi ditambah 2, sekarang dikurang 2. Kalau untuk X-nya, kalau tadinya dikurang 2 untuk Y-nya, maka sekarang ditambah 2, sehingga muncul efek bergerak. Nah, kalau button scalene yang ditekan, maka di sini kamu mengeset choice-nya. Berarti user memilih pilihan 1. Jadi, variable choice ini diset ketika sprite scalene atau button masing-masingnya ditekan ya. Begitu pula untuk yang sprite isoscales. Button isoscales berarti choice-nya di set kedua. Untuk button equilateral berarti buttonnya choice-nya di set menjadi 3. Nanti choice ini nanti akan dibandingkan ketika set answer yang tadi nih. Ya, choice-nya apakah sama dengan tipe soal yang di-generate. Kira-kira seperti itu. Silakan dimengerti dulu potongan kodenya di mana harus disimpan, yang ini di sprite mana, ya. Lalu ada sprite apa aja, ya. Sprite-nya berarti tutor, yang ini. Yang painter adalah yang ini, yang gambar. Kamu bikin aja sprite sembarang yang di hidden gitu, karena dia cukup menggambar aja. Ya, tutor boleh di-show seperti ini. Terus, choice-nya ini, button. Ya, kalau ini diklik, tadi otomatis variable choice-nya di-set menjadi 1, yang ini 2, yang ini 3. Lalu ketika mengenerate soal, ya, akan dibandingkan, ya, ketika si tutornya mengenerate soal, ini akan dibandingkan tipe soal yang dihasilkan dengan, check answer ya. Akan dibandingkan tipe soal yang di-generate pertama dengan pilihan dari user. Kira-kira seperti itu. Jika masih ada hal yang membingungkan, diresepi dulu ya, coba dipelajari dulu, lalu coba dimengerti dulu sendiri. Nanti kalau masih ada hal yang bingung, silahkan tanyakan via Discord. Saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk membahas project lain. Ya, kamu boleh pula melakukan modifikasi dari triangle project-nya, misalnya gamenya mencatat skornya, ya. Setiap ada jawaban benar, itu skornya ditambah, tetapi jika salah dikurang skornya, ya. Boleh modifikasinya seperti itu. Lalu berikan option untuk selesai quit game, ya. Bisa juga kamu bikin berapa kali gamenya otomatis berjalan, misalnya 20, jangan terus-terusan, ya. Terus setiap ada 5 misalnya incorrect answer atau jawaban yang salah, otomatis game over misalnya, ya. Atau tambahkan sesuatu yang lain, misalnya kamu tambahkan variable special number, ya. Kemudian kalau jawaban benarnya sama dengan special numbernya, maka akan ada bonus poin, misalnya tambahkan musik atau beritahu joke dan seterusnya. Ya, ini contoh tambahan lain ya untuk modifikasi gamenya. Silahkan dipelajari untuk menambah brightness efek penekanan tombol. Silahkan dicoba.